Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Yoga Dermawan. Bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe agar tetap mendukung terus channel Yoga Dermawan. Hari ini saya akan membahas kelebihan paping dan kekurangannya paping seperti apa, serta kelebihan kita mengecor halaman pakai semen dan kekurangannya apa. Kebetulan di tempat kami ini kan ada sebagian yang di paping dan ada juga sebagian yang di semen. Jadi seperti ini penampakannya. Ini semen ya, ini jalan semen semua. Oke, semen. Nah, untuk bagian yang sisi sini ini kita paping. Paping itu seperti ini ya. Ini paping. Lalu paping ini macam-macam juga ya coraknya ya. Ada yang petak, ada yang heksagonal, macam-macam lah. Teman-teman mungkin bisa cek di tempat penjualan paping. Biasa sih istilah orang bilangnya paping blok. Tapi kan modelnya ada juga yang tidak kotak. Ini sebenarnya paping. Paping ini seperti ini loh teman-teman penampakannya. Dia itu ada yang K300, K400 istilahnya ya, ukurannya ya. Itu setahu saya sih kekuatan paping ya. Paping dia daya tahan bebannya itu loh. Misalnya untuk kendaraan berat harus pakai K400. Kebetulan kita ini kan untuk tempat rumah ya, dan tempat jualan, jadi kami pakai yang K300 seperti ini. Lalu paping juga ada bentuknya yang seperti ini. Ini paping yang satu lagi modelnya petak-petak seperti ini ya. Ini petak-petak seperti ini. Kalau yang ini heksagonal. Oke, ini kita pakai yang K300. Lalu kita bahas langsung aja ya. Kelebihan daripada paping ini menurut versi saya ya, itu paping kalaupun rusak lebih mudah untuk menggantinya. Karena di paping ini, misalnya ini kan pernah rusak nih ya, sebentar saya tunjukkan ya. Pernah rusak. Nah, ini pernah rusak begitu. Nah, ini kan rusak begitu. Lalu ini kita bongkar semua, diangkat aja sih, bongkar diangkat gitu. Kita isi pasir, diratakan kembali. Nah, kelebihannya mudah. Nah, ini juga ada rusak nih sekarang. Nah, ini kan rusak, cuma belum sempat kita ganti lah. Oke, maksudnya udah ini udah nggak rata. Kelebihan paping satu, lebih mudah untuk reparasinya lebih mudah. Kedua, resapan air itu sangat mudah meresap ke dalam tanah. Ini contohnya ya. Saya kasih satu contoh ya. Ini air saya resapkan. Tuh. Nah, langsung meresap kan? Nih. Nah ya. Nah, langsung meresap teman-teman. Ya, ini udah langsung, dia langsung airnya itu langsung meresap ke dalam tanah. Ya. Lalu kelebihan lainnya paping ini menurut saya, kita bisa model macam-macam paping. Ada warna-warni. Lalu bisa kita aplikasikan sesuai keinginan kita. Ini kelebihan paping. Nih yang tadi saya siram ya, teman-teman lihat ya. Tuh. Langsung tidak ada lagi menggenang airnya ya. Lalu kelemahan dari paping ini, kalau menurut saya, satu, biayanya lebih mahal. Karena satu paping ini hitungnya persatuan teman-teman. Jadi kemarin itu waktu kita paping itu yang
saya siram air ya, hanya sisa airnya tapi nggak ada menggenang air ya. Ini dia membentuk 1 meter persegi itu butuh 46 paping. Jadi mahal menurut saya. Dan kita harus beli pasirnya sangat cukup lumayan banyak. Karena ini kan bawahnya pasir semua nih. Sebelum kita timbus, kita keraskan dulu bagian tanahnya, isi pasir, baru taruh paping, susun satu-satu. Lalu nyusunnya juga ini, kalau misalnya yang tukang nyusunnya nggak rapi, ini contohnya ini nggak rapi ya, nggak rapi menurut saya. Nah ini menurut saya kurang rapi nih, kurang rapat. Nah, lalu kalau yang ini teman-teman bisa lihat ya, rapat. Nah itu biayanya lebih mahal. Lalu kadang saat kita membangun paping itu, hitung-hitungan kita kadang kalau kurang sedikit kan nggak bisa tuh. Mau nggak mau kita beli sendiri dan kadang nggak diantar menurut saya. Apa ya kekurangan lainnya sih ya, saya rasa itu. Lalu ini ada lagi nih, satu lagi nih, berarti ada 2 ya kekurangannya. Satu lagi kekurangannya, dia mudah untuk ditumbuhin tanaman-tanaman seperti ini nih. Ini loh kan, di antara celahnya tuh bisa tumbuh tanaman nih, teman-teman lihat lagi ya. Ini tuh kan, jadi mau rutin aja kita harus sering cabut-cabut nih. Kalau kita biarin, wah sebanyak. Jadi udah jelas ya, 3 kelebihan paping, 3 kekurangan paping yang tadi saya jelaskan. Nah sekarang semen. Ini yang halaman kita semen ya. Ini semen. Kelebihan daripada semen ini menurut saya, biayanya jauh lebih murah. Karena dengan volume ukuran yang mau kita semen, kita sudah bisa memprediksikan misalnya butuh semennya berapa, pasirnya berapa. Kalau kurang-kurang pun masih bisa kita pandai-pandai kita atur lah ketebalannya apa kan. Itu kelebihan semen. Dan pengerjaannya pun menurut saya mudah semen. Cukup kita udah kita cor aja, gampang menurut saya. Pasang besi langsung cor. Biayanya lebih murah, pemasangannya juga gampang. Kelebihan lainnya, semen ini menurut saya ya, antara ikatan semen ini tergantung juga yang ngecor, bisa kuat dan nih. Kalau paping ini kan harus kita blok nih kanan kiri, yang sini sama sana harus kita blok benar-benar tuh. Kalau bloknya itu nggak kokoh, bisa ambrol papingnya. Nah, jadi ini kelebihan semen ya, murah, pengerjaannya cepat. Antara ikatan semen itu kuat menurut saya, tergantung yang ngecor juga sih. Nah, sekarang kita bahas kelemahan semen. Ini kalau saya lihat kelemahan semen tuh, tengok tuh udah belumut tuh. Karena kan pasti hujan, panas, hujan mati kan. Kurang estetikanya aja menurut saya nih kan. Dan ini banyak. Kalau kita pun bersihkan nanti ya muncul lagi lumutnya. Kelemahan yang kedua, semen ini daya resapnya nggak ada menurut saya. Ini contohnya ya, saya coba ya. Saya tuangin air ke semen. Ya teman-teman bisa lihat lah ya. Nah ini semen ya. Teman-teman lihat ya. Daya resapnya ya nggak seperti itu. Nggak seperti paping blok tadi tuh. Nah nih. Nah, nampung air kan. Dia nggak keresap. Tuh. Nggak keresap dia. Tuh, nampung air. Makanya saya buat lubang-lubang itu untuk aliran airnya. Nih, contohnya ya. Ya, jadi nggak nampung air. Dia nampung air, ngeresapnya lama. Jadi bisa banjir. Nih lihat sendiri ya, tuh bener nggak air yang ketampung? Tampung ya airnya ya, nih, benar? Berarti ketampung ya airnya ya. Beda sama paping tadi, kita siram air. Nih air tuh ngeresap semua tuh, belum ngeresap ya. Ini semen asli, jadi aduh.
Lalu kekurangan lainnya semen yaitu yang ketiga, kalau udah retaknya besar, wah repot tuh. Kita harus ngecer ulang. Ngecer ulangnya juga harus rapi kan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, orang semen nggak taunya pakai besi yang kecil, akhirnya kena beban berat, retaknya itu pasti panjang. Kalau udah retak seret gitu, satu deret bisa retak, tuh susahnya semen, harus kerjakan ulang. Itu nggak main-main tuh. Coba bayangkan kalau itu untuk pondasi jembatan apa kan. Nah, tapi pada dasarnya untuk halaman tergantung selera teman-teman, mau paping oke, mau semen juga oke. Cuman ini yang paling mendasar itu kelemahannya ini menurut saya nih, nampung air. Ini semen, kalau daya tahan tergantung lah yang kita kadarullah yang bangunnya gimana. Tapi kalau ini kelemahan semen nih, nampung air. Oke, segitu aja review saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi perbedaan antara paping dan semen itu aja sih. Tapi yang mendasar menurut saya ini, kelemahan semen pasti nampung air. Kalau nggak kita buat saluran airnya nih, itu padahal ada saya buat tuh 1, 2, 3, nampung dia. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe di channel Yoga Darmawan. Terima kasih.